Pak Ferry dari mana Pak Ferry? Mana? Belum muncul mukanya Pak Ferry. Dari SMA Kabila, Pak. Semakabila ya. Siap ya. Kelas berapa Pak Ferry mengajar? Kelas 11. Oke. Pastikan semua rekamannya siap dan dibantu oleh lain di backup supaya menghindari kalau ada error. Baik, Pak. Silahkan dimulai. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak wabarakatuh. Guru. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah baik, Pak Alhamdulillah Guru. baik, Pak. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin tahu dulu kesiapan anak-anak. Kira-kira sudah siap atau belum? Yang laki-laki, tolong kemejanya itu dimasukkan ke dalam. Yang putri, bersihkan di sekeliling tempat kalian, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Sudah siap semua? Nah, Pak Ya. Guru. Baik. Pak. Mohon maaf, saya tanya Siap. dulu. Saya ambil absen ya. Kira-kira Ya, Ya, Pak. siapa yang tidak hadir hari ini? Rinto Pak Guru tidak tahu belum masuk Pak Rinto ini. Alasannya apa itu? Tidak ada kabar Pak Guru. Kabar. Keterangan insya Allah diberikan hidayah oleh Allah supaya dia masuk-masuk terus. Jangan sampai berdampak pada diri sendiri. Amin. Ya kan? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa agar pembelajaran hari ini bermakna dan diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa yang bisa memimpin doa? Saya Pak Biasa. Guru. Ya, siap. Biasanya kan pemimpin doa itu kan laki-laki ya. Silakan, Boleh. silakan Ya, Kamal. Ya. teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dengan pimpin. Yang lain, yang lain ribut, jangan ribut yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dinah, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sudah Pak Guru. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Adik Kamal telah membawakan doa, memimpin doa. Insya Allah pembelajaran hari ini diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi kali ini yang kita pelajari tentang menebarkan Islam dengan damai melalui dakwah. Kira-kira ada yang tahu apa itu dakwah? Ada Pak Guru menyampaikan kebaikan. Menyampaikan kebaikan apa lagi? Siapa yang lagi? Mengajak sholat, Pak. Ya, boleh. Perempuan mana? Mana suara perempuan? ya Pak Guru. Kira-kira dakwah itu apa? Dakwah itu sama dengan orang baca ceramah, Pak Guru. Oke, sama dengan orang baca ceramah dengan atau pidato ya. Hampir sama. Oke. Baik, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran hari ini, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran hari ini apa sih, gitu kan? Apa yang kita tuju pada pembelajaran hari ini, gitu. Yang pertama, tujuannya menganalisis ketentuan dakwah. Yang kedua,
bisa menyusun teks khutbah. Jadi sebentar nanti akan saya bagi jadi 3 kelompok. Itu kalian bisa menyusun, masing-masing kelompok bisa menyusun dakwah minimal 200 kata. Oke. Yang ketiga, menerapkan ketentuan dakwah. Yang keempat itu membiasakan sikap. Membiasakan sikap di sini menebarkan Islam dengan rahmatan lil alamin. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang berikut nanti saya bagikan layarnya. Nah, ini dakwah. Pengertian dakwah, kata dasar dari da'ah. Yada'u dakwah. Artinya apa? Mengajak, memanggil, dan menyuruh untuk hal tertentu. Oke, kira-kira kalau laki-laki itu disebut dengan da'i. Kalau perempuan apa? Siapa yang bisa? Perempuan? Ya. Da'iyah. Oke, pintar-pintar. Mubaligah. Mubaligah. Atau kalau laki-laki mubalig. Oke. Itu kata pengertian dari bahasanya. Istilahnya, mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran, ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidup lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kira. Ya, dakwah ini dibagi menjadi 4. Ada mengajak, ada juga menjelaskan, ada juga memberikan info, dan menyampaikan pesan moral. Nah, coba adik Vika, coba jelaskan bagaimana itu mengajak. Ya, Pak Guru. Jadi mengajak itu di mana seseorang itu mengajak untuk memahami dan mengikuti ajaran Islam dengan cara yang baik. Ya, luar biasa sekali. Ya, berikut ada yang kedua itu menjelaskan. Ayo, Usman. Ini yang paling cerdas di kelas ini. Ayo, Usman, menjelaskan itu bagaimana dalam dakwah? eh, menjelaskan, menyampaikan isi daripada dakwah, Pak Guru. Ya, oke, alhamdulillah. Cerdas semua. Yang ketiga itu memberikan info. Memberikan berita ya. Memberikan berita kepada orang lain. Seorang mubalik itu harus memberikan informasi secara lengkap. Jangan kurang-kurang. Kalau dikurang-kurangin jangan sampai arahnya ke fitnah. Yang berikut itu menyampaikan pesan moral. Ya, pesan-pesan moral. Jangan pesan-pesan yang tidak baik disampaikan ke orang lain. Nah, sumber dakwah itu kita ambil dari contoh dakwah Rasulullah. Yang kedua sumbernya kita ambil dari ajaran Islam atau Al-Quran. Yang ketiga itu adalah dari hadis, ya, al-hadis sebagai penjelas dari Al-Quran. Nah, di sini ada ayat Al-Quran, Quran surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini. Ini perintah berdakwah. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kalian. Di antara kamu berarti termasuk ini dalam kurung da'i atau da'iyah. Di antara kamu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini diperintahkan. Allah yang mengatakan ini. Ada juga
ayat sama, surah yang sama, ayat yang berbeda. Di Quran surat Ali Imran 110 ayat 110, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu semua adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ada 3 syarat memenuhi predikat umat terbaik. Yang pertama, menyuruh ma'ruf, menyuruh yang ke ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mau beriman kepada Allah. Nah, di sini ada sabda Nabi, kira-kira di antara adik-adik siapa yang bisa menjelaskan ini? Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya sendiri, ya kan? Kalau tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan lisannya. Jikalau juga tidak mampu, hendaklah mengubah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Oke, siapa yang bisa menjelaskan? Ayo. Saya Pak Guru. Ayo, Kamal. Oke, terima kasih Pak Guru. Di sini ada 3. Ketika kita melihat kemungkaran Pak Guru, lalu kita bisa menegur dengan kekuatan tangan kita. Maksudnya apabila kita memiliki jabatan, maka boleh kita tegur dengan jabatan kita. Yang kedua, maka yang menegur dengan apa yang kedua tadi Pak Guru ya? Oh, hilang. Pertama dengan Hilang ya? Kedua lisan. oh iya, kalau tidak mampu dengan tangan Pak Guru, cukup dengan diingatkan saja dengan kata-kata. Dan jika keduanya tidak mampu Pak Guru, cukup mengatakan dalam hati bahwa itu adalah perbuatan yang buruk dan saya tidak akan melakukannya. Seperti Nah, itu Pak Guru. begitu. Luar biasa sekali ini, Kamal. Nah, di sini barang siapa yang melihat kemungkaran harus kita tegur ya. Dengan caranya bagaimana? Caranya mengubah dengan tangan sendiri. Ya, tangan sendiri di sini bukan jangan pergi pukul ya, jangan pukul. Kemungkaran jangan dipukul. Sedangkan yang dinasihati saja tidak mau, apalagi mau dipukul. Nantinya adu jotos lagi. Kalau tidak mampu mengubah dengan lisan. Lisan itu apa? Penyampaian-penyampaian yang bisa menyentuh, ya, bisa menyentuh si pelaku ini, gitu. Kalau juga tidak mampu, rubah dengan hati. Makanya hati, ada juga hati. Innamal a'malu bin niat. Luruskan niat kita. Hanya ingin memperbaiki. Ada Allah yang akan membolak-balikan. Karena Allah itu gampang membolak-balikan hati manusia. Yang berikut, di sini ada menjelaskan tentang dakwah merupakan pekerjaan terbaik. Quran surat Fusilat ayat 33 yang berbunyi, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amilas salihah wa qala innani minal muslimin." Oke, siapakah yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru kepada Allah? Ya kan? Mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Gitu kan. Siapakah yang baik perkataannya? Gitu kan. Seorang dai ini dijelaskan bahwa pendakwah itu merupakan pekerjaan terbaik. Kenapa? Dia bisa tawakal ala Allah. Niatnya harus diluruskan dulu, ya kan? Niatnya harus diluruskan. Niatnya kemana? Contoh, macam kita ke takziah. Biasa orang yang ya wallahu alam, saya tak tahu niatnya apa. Ada juga yang hanya ingin upahnya saja.
Kalau upahnya itu sampingan, ya, disampingkan dulu. Tapi tujuan kita ini mengajak, gitu kan. Contohnya dia hadir di takziah. Itu mengingatkan kepada orang yang masih hidup untuk kematian, gitu kan. Mengingatkan, memberikan memberikan semangat bagaimana cara beribadah yang bagus, bagaimana kita mencapai surganya Allah. Itu tujuan. Ada juga hadis riwayat Muslim, li ayyahdiyakallahu bika razula wahida khairul lak min ayyakuna laka min khumurin na'am. Sungguh jika Allah memberi petunjuk kepada seorang melalui engkau, ini maksudnya petunjuk dari Allah melalui engkau. Engkau di sini siapa? Salah satu yang diciptakan oleh Allah. Kenapa? Siapa itu? Pendakwah melalui engkau. Maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki onta merah. Nah, saya kutip dari eh, penyampaian Ali bin Abi Thalib, "Ballighul anni walau ayat." Walau ayat, sampaikan ilmu itu walaupun hanya seayat. Nah, bagaimana cara menerapkan ini? Ada 3M yang kita mulai. Dari mana? Mulai dari hal yang kecil. Ya kan? Contoh, ya ada temannya Kamaludin eh, maki, memaki temannya. Jangan. Atau temannya Vika, atau temannya Usman mengkafirkan orang lain. Jangan. Ya kan? Tidak bisa, ditegur langsung. Itu tidak bisa. Karena kenapa? Karena sama-sama kita ciptaan Tuhan yang paling mulia. Apalagi sesama manusia. Karena kenapa? Kita itu harus memperbaiki dulu hubungan manusia dengan manusia, baru memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan. Gitu. Karena tidak ada manusia yang meninggal bisa bawa jasadnya ke liang lahat. Pasti membutuhkan orang lain. Makanya kita harus memperbaiki kelakuan kita dengan sesama teman atau sesama kerabat. Mulai yang dari kecil. Mulai yang berikut juga mulai dari diri sendiri. Oke. Ini mulai dari diri sendiri harus. Kalau kita menyampaikan dakwah, harus kita menjalankan apa yang kita sampaikan dulu. Jangan sampai kita menyampaikan, kita tidak kerjakan. Sampai sini paham anak-anak? Ya, paham Pak Guru. Nah, Paham, Pak. yang terakhir ini mulai hari ini. Kapan lagi, gitu kan? Kapan lagi kita mencapai? Kapan lagi kita mempunyai onta merah, ya kan? Sebanyak itu pahalanya. Kapan lagi kita memiliki onta merah? Mulai hari ini kita praktekkan di sosial kita, di lingkungan kita. Oke, yang berikut ini saya ambil tentang metode dakwah Rasulullah. Metode dakwah itu yang pertama harus lemah lembut. Yang kedua, bermusyawarah. Ya, sebelum kita melaksanakan dakwah ada musyawarah dulu dong. Yang berikut, menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah. Itu yang saya sampaikan tadi. Objek dakwah contohnya seperti takziah tadi yang saya jelaskan. Yang berikut lapang dada dan sabar. Nah, biasanya saya lihat sekarang itu ada ustadz juga yang suka adu jotos. Nah, tidak ada DP lapang dada dan sabar ini. Yang berikut kebulatan tekad. Kebulatan tekad harus yakin, harus lurut niat, bertawakal kepada Allah, bertawakal, ya, harus beriman kepada Allah. Nah, berikut kita masuk pada tujuan dakwah dalam Islam. Nah, kira-kira tujuan dakwah dalam Islam di sini ada 3. Coba menyebarluaskan ajaran Islam. Coba siapa yang bisa jelaskan? Siti, Arafah.
Bisa. Siti Arafah, ada tidur? Ya, Pak. Oke. Saya pikir ada tidur kau ini. Coba menyebarluaskan ajaran Islam itu yang bagaimana, Siti Arafah? Menyampaikan kepada sesama, Pak. Menyampaikan kepada sesama. Mewujudkan persatuan umat. Rinto tadi tidak hadir ya. Siapa lagi ini? Lisa. Masih semangat, Lisa? Adik Lisa mana? Ada keluar tadi izin Pak Guru, ada pergi di WC. Aduh, ini tidak bisa dibudayakan ini. Aduh, minta izin, tidak izin sama Pak Guru. Kamu tidak menghargai guru di depan kelas ini. Aduh, kacau ini. Percuma ilmu banyak, adab tak punya. Ya, utamakan adab ya nak. Nah, begitu juga dalam dakwah. Adab dulu, ilmunya belakangan. Nah, mewujudkan persatuan umat Islam, dakwah menjadi sarana untuk menyatukan umat Islam. Bersatu, ya, bersatu. Sama eh, di Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jangan membeda-bedakan suku atau apalagi sosial, ya. Yang berikut mengajukan aspek memajukan aspek ekonomi masyarakat. Dakwah juga bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan aspek kehidupan masyarakat baik sosial maupun ekonomi dan kesehatan. Media dakwah. Nah, siapa yang tahu tentang media dakwah dalam Islam? Media ya. Dakwah di sini ada dakwah melalui media sosial. Ya, sekarang sudah canggih lewat Facebook, lewat Instagram, lewat YouTube. Yang berikut ada TV, murotal, dan radio. Ada juga bagian tulisan. Nah, ada juga dakwah melalui ceramah. Ceramah singkat seperti apa yang saya sampaikan tadi. Sampai sini paham ya anak-anak? Paham Pak Guru. Paham, Oke. Pak Guru. Nah, ini contoh para pendakwah, ini foto-foto para pendakwah di Indonesia. Oke. Kalau sudah paham, ya kan? Kan sudah paham tadi saya sampaikan sudah paham semua kan? Baik, sudah paham. Berarti kalian sudah siap masuk pada tadi kan sudah dibagi kelompok. Yang pertama ketuanya Usman, yang kedua ketuanya Kamaludin, yang ketiga ketuanya Jeli Tahata. Nah, oke. Ini mengerjakan LKPD ya. Ini ada proyek. Nanti proyek ini menjadi pekerjaan rumah nantinya. Kita fokus pada refleksi saja. Ya. Nomor satu, bagaimana kamu bisa memulai dakwah dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa tantangan yang mungkin kamu hadapi saat berdakwah? Bagaimana cara mengatasinya? Yang ketiga, tuliskan langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menyebarkan kebaikan. Oke, silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 5 menit. Tidak muncul di Tolong layar. soalnya ditampilkan, Pak Guru. Iya, nanti saya Mau tampilkan. dikerjakan semua itu 3 nomor per kelompok Pak Guru atau Siap. Jadi ada 3 kelompok? kelompok ya, nak. 3 kelompok itu menjelaskan apa? Menjelaskan di masing-masing nomor saja. Kelompok satu menjelaskan nomor satu, kelompok dua menjelaskan nomor dua, dan begitu seterusnya.
Berarti saya nomor 2. Apa tadi nomor 2 itu ya? Sabar ya, Nek. Saya cari dulu. Saya tampilkan. Anggota kelompok saya Ibu Hisna. Tolong Ibu Hisna yang jawab sebentar ya. Itu soalnya saya kirim di grup kelas. Oke, sudah tampil. Oke. Saya berikan waktu 5 menit. Oke. Sudah bisa dimulai Pak Guru. Terlalu lama nanti waktunya. Kelompok 1 Iya, jago-jago semua sudah bisa mereka jawab itu. bareng-bareng, tidak bisa satu-satu lagi. Kerjasama. Oke, sudah? Sudah, Ayo. Pak Guru. Oke, kelompok 3 dulu. Kita mulai dari kelompok 3. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu beberapa langkah untuk menebarkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mempraktikkan ajaran Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ini mengandung banyak ayat yang mengajarkan tentang hal baik, seperti berperilaku jujur dan adil. Yang berikut, menjaga hubungan dengan Allah. Dengan menjaga hubungan dengan Allah, melalui ibadah seperti sholat dan puasa, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, menjadi agen kebaikan. Bisa berbuat baik dari hal-hal kecil, seperti tersenyum pada orang yang Anda temui. Jangan kalau aku dapat dengan orang itu tidak tersenyum, karena senyum itu adalah sebagian dari ibadah. Luar Oke, biasa sekali. terima Kelompok 3. kasih. Berikan aplaus dulu kelompok 3. Oke. Kelompok 1. Ayo. Kelompok 1 sama Pak Guru. Usman. Ketua kelompoknya Usman ini. Oke, baik Pak Guru. Untuk refleksi yang pertama, bahwa yang harus kita lakukan adalah kita harus memberikan teladan atau contoh dari diri kita sendiri dulu sebelum kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Saya kasih contoh misalnya eh, ketika kita menyampaikan wala taqrabu zina, janganlah mendekati zina, salah satunya adalah pacaran, Ya, maka betul. dari kita sendiri dulu yang tidak pacaran. Luar biasa sekali. Jadi contoh. Yang kedua Luar. tantangannya mungkin lebih ke hari ini, bahwa kita ketahui perkembangan teknologi itu sudah semakin canggih dan tidak bisa dibendung lagi, Ya, sehingga betul. dakwah itu kalau saya lihat Pak Guru lebih apa namanya lebih efektif kalau kita lakukan di media sosial. Ya. Mungkin kalau kebanyakan kita itu banyak yang belum menguasai teknologi dan media sosial, sehingga itu menjadi tantangan ke depan, dan itu harus kita harus upayakan agar kita bisa menguasai teknologi sebagai media dalam berdakwah nanti. Itu saja Luar Pak Guru. biasa Terima kasih. sekali. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Terakhir ya. Terakhir. Karena waktu sudah mau habis. Waktu pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Yang terakhir ini ya. Untuk kelompok 2. Ayo, dipersilakan. Ketua kelompoknya, Kamal.
Wisna tadi, Pak Guru. Oh, Hisna yang ini. Oke, Hisna. Belum selesai. Belum selesai, Pak Guru. Oke, belum Oh iya, selesai. nanti biar juga saya, Pak Guru. Nomor 1. Oke, baik. Nantinya tugas yang belum selesai nanti diselesaikan di rumah saja karena waktu pergantian jam sudah berbunyi. Insya Allah apa yang kita pelajari di hari ini akan tertanam di dalam Belum apa? selesai, Pak Guru. Eh, Bisa kalian Dalam hati praktekkan dan di pikiran. rumah, bisa kalian praktekkan di sosialnya kalian, lingkungan kalian, lingkungan bermasyarakat, di sekolah, dengan guru, harus kalian sampaikan. Menyampaikan itu adalah kewajiban. Yang tidak wajib itu hanya memaksa saja. Oke? Oke. Yang berikut nanti kalian kerjakan, nanti saya kirim di grup kelas kalian tentang eh, project tentang dakwah yang ini membuat dakwah, materi dakwah, poster sama dakwah di lingkungan sekitar. Oke. Mungkin waktu sudah selesai. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah semua sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa, ya. Biar saya saja yang pimpin doa. Oke. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, mari kita menutup pembelajaran ini dengan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Sadaqallahul azim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf ada yang kurang itu mungkin dari pribadi saya, yang baik itu mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian anak-anakku, sehat selalu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ferry ya. Siap, Pak. Pak, siapa lagi berikutnya? Siap? Saya Pak, Mufika.